Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web server ya, web 2 menggunakan PHP. Kali ini pembelajarannya kita akan mengembangkan sebuah program CORDS bagian 3, yaitu membuat program yang sebelumnya sudah kita buat menjadi ada fasilitas pencarian multi value. Karena program yang sebelumnya sudah kita kembangkan sudah ada pencariannya, tapi belum multi value, hanya satu value saja ya. Untuk tabel yang digunakan nanti sama dengan tabel atau struktur tabel pada program sebelumnya ya, dan nanti kita akan melakukan pengembangan dari sisi kode programnya, bukan dari sisi struktur tabelnya ya. Nah, untuk kode create tabelnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Adapun untuk skema pengembangannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti akan kita mulai dari fasilitas pencarian ya, memungkinkan untuk melakukan pencarian berdasarkan nama, jenis kelamin, dan atau alamat. Jadi nanti bisa salah satunya atau bisa ketiganya sekaligus atau di antara duanya ya. Kemudian berikutnya ya, form input ya, input pencarian maksudnya ya, akan ditambahkan dan string manipulasi query-nya itu nanti juga akan dilakukan penyesuaian ya, sesuai dengan kondisi input pencarian di sini ya. Nah, nanti kita akan melihat ya contoh kode program sebelumnya dan kode program hasil pengembangan. Nah, berikutnya form pencarian akan menampilkan input terakhir data pencarian ya. Nah, jadi nanti input pencarian terakhir nanti akan ditampilkan ke dalam form, sehingga pengguna nanti akan tahu ya kata kunci pencarian yang terakhir di input itu apa ya. Selanjutnya ya, jika diklik tombol bersihkan ya, maka URL akan dikembalikan ke halaman indeks tanpa variabel data pada URL ya. Maksudnya tanpa data yang dikirim melalui URL ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan datanya nanti bisa ditangkap menggunakan metode PHP get. Untuk langkah pengembangannya nanti kita hanya akan melakukan pengembangan ya pada satu file, yaitu indeks PHP ya. Nah, kurang lebih kita lihat langsung di contoh kode programnya, dan nanti akan kita bandingkan dengan kode program sebelum pengembangan. Oke, kita masuk ke contoh kode programnya ya, dan nanti kita akan membahasnya di situ ya. Kita belajar di sini ya. Nah, kemarin terakhir ya kita sudah mengembangkan untuk update dan delete ya. Mungkin ini bisa kita buka dan nanti kita bandingkan ya. Kode programnya terutama pada file index ya, sebelum dan sudah dikembangkan nanti seperti apa, mari kita bandingkan ya. Nah, nanti kode program sebelum dikembangkan ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Terutama nanti kita fokus ke tombol pencarian, nanti dua-duanya akan kita uji coba ya. Kemudian berikutnya setelah dikembangkan nanti hasilnya, kode programnya dan hasilnya nanti kurang lebih akan seperti berikut ya. Oke ya, satunya yang ini adalah kode program ya, sebelum dikembangkan ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya, dan nanti setelah pengembangan ya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini hasil kode programnya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, yang pertama dari sisi formnya dulu, mari kita lihat ya. Jadi form sebelum pengembangan ini hanya berisi satu saja ya, yaitu nanti berisi input satu saja, yaitu tombol cari, dan nanti inputan ini ya, file inputan untuk mengisi pencarian data, karena hanya satu di sini placeholdernya, hanya keterangan pencarian data saja. Dan nanti di sini pencariannya pada prakteknya ya, kita hanya akan memanipulasi ya, jika setnya set get carinya itu nanti berisi sebuah data ya, maka variabel cari ya, yang awalnya dideklarasikan sebagai nilai 0 ya, kemudian diisi dengan nilai dari get cari itu ya. Kemudian query-nya kita rubah ya menjadi select from tbmhs where nama like kemudian persen cari seperti ini. Tapi kalau carinya tidak di set ya, artinya nanti kosong ya, maka secara bawaan variabel carinya akan berisi 0 ya. Sehingga kalau berisi 0 ya, maka variabel cari ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan query yang nantinya akan ditampilkan ke dalam tabel ya. Nah, query-nya nanti defaultnya adalah seperti ini ya, select bintang from tbmhs Priadi. Ini sesuai dengan tabel kita ya.
Oke, biar memiliki gambaran struktur tabel kita ya, dan nanti data-data di dalamnya ya, kita akan ini ya, menampilkan tabel kita. Kita menggunakan HDSQL ya. Oke, kita buka di sini ya. Ini yang web 2 ya, web 2 ya. Nah, tadi struktur tabel kita seperti ini ya, dan data kita contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ya, ketika ya cari ini tidak kosong ya, artinya di sini sudah di set ya, carinya adalah get dari cari ya, maka di sini akan muncul tombol bersihkan pencarian. Awalnya nanti seperti itu, kemudian hasil pengembangannya nanti kurang lebih menjadi seperti ini ya. Yang pertama, ini dideklarasikan sebuah query dasar ya, yaitu select bintang from TBMHS. Nah, di sini langsung ada where-nya. Where-nya yaitu ID is not null ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ID-nya kan selalu terisi. Artinya where-nya ini hanya untuk identifikasi dasar ya. Sehingga nanti dalam manipulasi query-nya ya, kita bisa langsung menambahkan n di belakangnya. Jadi nanti where ID is not null, pasti ID-nya is not null. Jadi nanti semua data yang ID-nya tidak null ya, di mana ID-nya itu sudah ditetapkan auto increment artinya akan selalu terisi ya. Maka nanti seluruh data yang memiliki ID akan ditampilkan ke dalam tabel kita ya. Nah, kemudian ya kita akan mudah memanipulasi query-nya ya, string query-nya ya, sehingga nanti ya yang pertama ya, tentu form-formnya akan kita tambahkan ya, dari sebelumnya yang hanya berisi pencarian nama ya. Sebelumnya ya, ini hanya berisi cari saja ya dalam formnya di sini ya, name cari ini saja ya. Kemudian di sini kita rubah ya, name-nya menjadi cari nama ya, dan placeholder-nya menjadi cari nama, dan value-nya itu nanti kita tangkap nilainya dari pencarian terakhir ya. Kalau kosong ya nanti kosong, tapi kalau nanti pernah di set ya cari namanya itu adalah ini ya. Nah, di sini diisi dari get cari nama, maka nanti di sini akan berisi cari nama. Begitu juga nanti dengan pencarian yang lainnya, yaitu di sini misalnya adalah pencarian pilihan kelamin ya. Untuk kelaminnya kita akan membuat dari sebuah select option ya, dengan namanya adalah cari kelamin ya. Nah, cari kelamin ini ya, yang pertama ini pencariannya adalah semua dan nilainya adalah nul ya. Jadi nanti bawahnya adalah semua ya. Artinya nanti tidak ada value-nya. Kemudian berikutnya ya, ini diisi dengan value pria ya. Dan satunya lagi sebuah option ya berisi value wanita di sini ya. Oke. Selanjutnya adalah inputan dengan pencarian alamat ya, dengan name-nya adalah cari alamat ya. Kemudian sama dengan sebelumnya ya, kalau alamatnya itu pernah di set ya, artinya nanti tidak nul. Ini kita deklarasikan awalnya nul ya. Sedangkan cari kelamin awalnya dideklarasikan semua ya. Nah, kemudian kalau yang alamat ya, ketika nanti di sini di set bukan nul ya, bawaannya nul ya, maka ya di sini dia akan ini ya, query-nya yang pertama ya ditambahkan ini ya, string n alamat like cari alamat. Kemudian ketika cari namanya juga tidak nul atau tidak kosong ya, maka query-nya akan ditambahkan n nama like cari nama. Selanjutnya ketika kelaminnya ini tidak semua ya, karena bawaannya di sini adalah semua ya. Ketika ini diisi dengan get ya, maka di sini dia akan diisikan dengan di sini n kelamin sama dengan cari kelamin sesuai dengan isian variabel yang ditangkap dari alamat URL ya. Oke, mungkin agar lebih memperjelas ya, kita coba dulu jalankan kedua program itu ya, dari yang sebelumnya dan yang sudah dimodifikasi ya. Sorry, ini PHP MyAdmin, kita masuknya ke sini ya. Oke, web 2 2024 ini yang cari multi ini ya. Nah, cari yang multi ini. Kemudian yang satunya lagi yang pertama tadi ini CRUDS yang di sini yang update delete ya. Oke ya. Yang update delete 24 ya. Nah, awalnya seperti ini, cari data ya. Misalnya di sini ya, ketika saya mencari jenis kelamin
pria, seperti itu. Nah, ini ketemunya Priadi saja. Tapi kalau wanita ya, maka dia datanya tidak ditemukan ya, karena pencariannya di sini hanya bisa melakukan pencarian terhadap data-data nama. Kalau pria kebetulan namanya di sini contohnya adalah Priadi, sehingga nanti pria ketemu satu data. Tapi kalau di sini diisi wanita, maka dalam pencariannya di sini tidak ditemukan. Begitu juga nanti dengan alamat ya, misalnya alamatnya saya isi misalnya Bandungan ya, seperti itu, maka dia juga tidak ditemukan. Untuk bagian ini ya, bersihkan ini nanti sama ya. Selama ini berisi data ya, dan di sini dikirimkan sebuah data seperti ini ya, maka tombol bersihkan akan muncul di sini. Kalau kita klik bersihkan, dia dikembalikan ke halaman indeks ya. Berbeda nanti dengan hasil pengembangan program kita tadi ya. Yang pertama, jumlah formnya menjadi 3 seperti ini, yaitu cari nama, kemudian cari kelamin ya, kemudian yang terakhir adalah cari alamat ya. Ini kalau kita masukkan yang pertama misalnya cari nama ya, pria ya, pria misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini kita pilih jenis kelaminnya wanita ya, maka dia tidak ditemukan karena dia mensyaratkan ya, kalau kita cek query-nya ya, kalau dua-duanya terisi ya, maka dia akan ditambahkan string n ya. Yang pertama di sini namanya like cari nama. Oke, tadi pria masuk ya. Kemudian kelaminnya di sini ditambahkan string ya, n kelamin, cari kelamin. Nah, maka kalau di sini diisi wanita ya, dengan nama Priadi ya, kelaminnya wanita itu tidak ditemukan. Tapi kalau ini diganti dengan pria, maka dia akan ditemukan. Begitu juga nanti kalau diisi dengan semua ya, maka dia juga akan ditemukan ya. Karena kalau kita periksa di sini ya, untuk kelamin ya, selama dia berisi semua ya, maka dia akan ditambahkan string di sini cari kelamin ya. Tidak semua, karena kalau nanti di sini ada inputannya ya, di sini ada inputan cari kelamin ya, dia tidak lagi berisi semua, tapi dia berisi sesuai dengan isian yang ada di sini, yaitu cari kelamin ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, saat ini ya, variabel cari kelamin itu berisi apa, nanti bisa melakukan pengecekan di sini ya. Oke, misalnya setelah kita itu ya, setelah kita tutup ini ya, kita sebenarnya bisa periksa di sini ya, misalnya dengan menggunakan print kemudian r ya, kemudian di sini kita cetak variabel cari ya kelamin seperti ini ya, sehingga nanti kita tahu ya kondisi variabel kita saat ini cari kelamin itu berisi apa ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, saat ini berisi semua ya. Kemudian kalau kita bersihkan ya. Nah, ini di sini awalnya dia tetap berisi semua. Tapi kalau di sini kita masukkan pria, kita cari ya, maka cari kelamin saat ini berisi pria ya. Kemudian kalau ini kita masukkan wanita, maka cari kelamin di sini variabelnya berisi wanita. Begitu juga nanti dengan variabel-variabel yang lainnya, kita bisa cek ya, bisa menggunakan print r ya, atau bisa menggunakan echo saja juga bisa ya. Nah, ini echo ya, kemudian kita bisa periksa di sini ya, isi variabel cari kelamin seperti itu ya. Saat ini berisi sesuai yang kita cetak di sini ya. Jadi nanti debugging program kita akan lebih informatif ya. Nah, jadi isi variabel cari kelamin wanita saat ini ya. Tapi kalau kita klik bersihkan ya, dia kembali berisi semua seperti ini. Yang lainnya kita bisa cek juga di sini ya. Kita cek ya. Nah, kemudian yang menjadi catatan di sini ya, untuk memberikan tombol bersih ya, yang awalnya ya, tombol bersih hanya diperiksa berdasarkan variabel cari ya. Jika carinya tidak kosong, maka dia menampilkan tombol bersih ini. Namun kali ini karena kita menggunakan 3 variabel ya, maka kita harus memeriksa ketiga variabel tersebut ya. Jika di antara ketiga variabel itu ya ada yang nol atau berisi semua ya, maka tombol bersihkan ini nanti akan tampil ya. Nah, ini semestinya semua ya. Semua ya, seperti ini. Karena apa? Karena di awal deklarasi cari kelamin itu kita isi dengan semua, sehingga nanti kalau itu tidak berisi semua, maka di sini tombol bersihkan akan muncul ya. Oke, kita cek di sini ya, pria, kemudian kita coba cari ya. Nah, di sini tombol bersihkan muncul, tapi kalau berisi semua, maka tombol bersihkannya akan hilang ya. Nah, ini variabel kelamin ini semua ya. Kemudian
pemeriksaannya tadi ya ini. Nah ini selanjutnya di sini adalah yang atas kita rubah saya cari nama ya, variabel cari nama seperti itu ya. Kemudian biar ini berpindah baris ya, di sini kita tambahkan br ya, br seperti ini ya. Oke, sehingga nanti kita bisa memantaunya lebih mudah ya. Yang pertama cari nama awalnya ini adalah kosong ya. Kemudian cari kelamin di sini semua. Ini kalau kita isi pria seperti ini ya, maka dia variabel cari namanya berisi pria. Demikian juga nanti kalau kita isi dengan Jessica seperti ini, dia akan berubah pencariannya Jessica. Tapi kalau Jessica kemudian ini kita isi pria ya, maka dia berganti Jessica pria, datanya ditemukan. Jadi relevan sekali ya, kita bersihkan ya. Dan nanti di sini isiannya juga terlihat ya. Jadi nanti apa yang terisi di sini itu juga sama dengan apa yang kita periksa di sini. Yang ini juga sama. Nah, kemudian tombol bersihnya kita klik ya. Selanjutnya ya kita coba eksplorasi ya bagian alamat ya. Nah, bagian alamat ya. Kalau ini yang pertama kita buat di sini itu ya pemeriksa. Kita buat ya kode untuk pemeriksaan variabel ya. Yang terakhir ini kan alamat ya. Oke. Alamat seperti ini ya. Kemudian ini kita isi juga dengan alamat ya. Oke ya, sehingga nanti kita akan melihat ya pencarian alamat itu nanti kondisinya seperti apa. Nah di sini ada keterangan ya alamat ya, kita cek di sini ya. Ini alamat variabel alamat ya, tidak ada ya. Yang ada adalah cari alamat seperti ini ya. Oke, kalau kita memanggil sebuah variabel yang belum pernah dideklarasikan ya kurang lebih nanti errornya seperti ini ya, alamat undefined variable ya. Tapi kalau sudah kita benarkan ya nanti kurang lebih isinya seperti ini. Kalau ini kita masukkan ya misalnya yang pertama huruf B saja. Kalau huruf B saja nanti dua-duanya masih tampil ya dengan isian variabel cari nama ini adalah B. Teman-teman sebenarnya bisa cek di sini ya. Nah ini cari alamatnya berisi B ya. Karena tadi kita menangkapnya menggunakan metode get. Nah di sini ya cari alamat ini dengan get ya. Kemudian berikutnya ya kita coba periksa lagi ya. Kalau ini kita isi Bandungan ya, maka di sini dia akan berisi Bandungan ya sesuai dengan data yang dikirim melalui URL ini. Cari alamat berisi Bandungan kita isikan ke sini dan kalau kita periksa dia juga berisi Bandungan ya. Nah setelah sampai di situ ya saya kira fungsionalitas secara umum sudah cukup jelas ya. Nah jadi intinya ya yang pertama kita deklarasikan di sini ya berbeda dengan pencarian yang single value ya. Untuk yang pencarian multi value ya kita deklarasikan di sini query dasar ya yang disertai dengan where, di mana where-nya itu hampir pasti datanya valid ya karena semuanya ada ID-nya di sini ya. Kita gunakan seperti itu ya, sehingga nanti ketika kita manipulasi string di sini kita akan mudah dengan menambahkan NN saja. Jadi nanti syaratnya ID-nya is not null, kemudian N kelaminnya sama dengan cari kelamin sesuai dengan data yang kita tangkap dari URL ini ya. Kemudian yang nama dan alamat nanti juga sama ya. Kemudian nah di sini form-formnya tadi juga sudah dijelaskan dan ini tombol pencariannya juga sudah dijelaskan ya. Nah ini bagaimana kalau kita di sini tidak memeriksa jika gate-nya tidak kosong ya. Oke, ini kita simulasikan bagaimana kalau ini kita tidak periksa langsung di sini ya. Cari nama, cari alamat langsung kita isi dari get-nya ya. Kemudian ini kita manipulasi berdasarkan nilai-nilai yang kita dapatkan di sini. Apa yang terjadi pada program kita ya kita coba dari bersihkan. Yang pertama undefined array key cari nama. Karena kalau tiba-tiba kita menangkap dari get ya, kemudian kita ini ya ambil data dari variabel get ya. Padahal get-nya di sini tidak ada datanya, maka dia akan mendeteksi undefined array key. Nah, sama ya. Nanti dengan error ketika mirip-mirip lah dengan ketika error sebuah variabel yang belum dibuat tapi coba kita panggil. Nah di sini asumsinya ya bahwa data yang dikirim menggunakan get itu merupakan sebuah array ya, sehingga nanti ketika tidak ada datanya dan kita tiba-tiba menangkap data dari get ini ya dan apapun nanti key-nya yang ada di sini ya, maka akan keluar error seperti ini, undefined array key cari nama tidak ada ya. Nah, untuk membuktikannya ya,
kita bisa, ini yang pertama kita kembalikan di sini ya, kita bisa cek ya data yang ada pada get itu data isinya apa saja, bisa kita periksa dengan print R $get ini ya, sehingga nanti ketika datanya kosong ya, tidak ada datanya sama sekali ya, di sini tidak menampilkan apa-apa. Tapi kalau kita coba isi Bandungan ya seperti ini ya, sehingga nanti di sini datanya ada data di dalam URL ini ya, maka array G pada getnya nanti tampil di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan, selama di sini ada nama-nama variabel, cari nama, cari kelamin dan cari alamat ini ya, maka dia sebenarnya ada ini ya, ada tempatnya di sebuah array ya. Cari nama tapi di sini kosong ya, kemudian cari kelamin di sini berisi semua ya, karena di sini berisi semua ya sesuai isian di sini ya. Kemudian cari alamat di sini juga berisi Bandungan ya. Jadi nanti sebenarnya ketika kita klik cari seperti ini ya, di sini tempat-tempat dalam array getnya sudah ada, tapi ada yang memang belum ada isinya, yaitu cari nama ya. Kemudian kalau ini kita isi pria ya, maka di sini cari kelaminnya berisi pria. Jadi sebenarnya dalam pengelolaan get ini ya, kita mengelolanya dalam sebuah array. Nah, untuk materi array, saya kira kita sudah mempelajari semuanya. Nah, kemudian kalau memang proses debuggingnya sudah selesai, pastikan ya pengecekan-pengecekan seperti ini dihapus ya, atau kita jadikan komentar, sehingga nanti kode program yang kita hasilkan menjadi bersih seperti ini dan program berfungsi sebagaimana mestinya ya. Oke, nah, jadi nanti seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita kali ini. Silakan latihan ya untuk kode programnya. Sudah saya kopikan di sini, teman-teman bisa menggunakannya. Saran saya diketik aja secara manual sambil belajar dan itu dikembangkan, dan tadi sudah ada penjelasannya ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.